Halo teman-teman semua, selamat datang di Friction ID, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atau mekanika kuantum, aturan Aufbau, larangan Pauli, dan kaidah Hund. Sebelumnya, teman-teman bisa menonton video saya yang tentang cara menentukan bilangan kuantum, karena nantinya akan berhubungan dengan video pada kali ini. Teman-teman bisa klik videonya di pojok kanan atas, atau klik videonya, linknya ada di deskripsi video. Hal-hal yang akan kita pelajari, pertama, aturan Aufbau. Nantinya juga dibahas menyederhanakan konfigurasi elektron dengan gas mulia. 2. Larangan Pauli. 3. Kaidah Hund, yang nantinya juga dibahas bentuk-bentuk orbital. 4. Menentukan bilangan kuantum elektron terakhir. Konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron dalam suatu atom. Susunan yang telah memperhitungkan kedudukan digunakan untuk menentukan sifat kimia dan reaktivitas. Jumlah elektron disusun menurut tabel periodik. 3 aturan penulisan konfigurasi elektron. Pertama ada aturan Aufbau, larangan Pauli, kaidah Hund. Aturan Aufbau. Kata Aufbau berasal dari bahasa Jerman, yaitu Aufbauen, yang berarti membangun. Prinsip Aufbau menyatakan bahwa pada kondisi dasar, elektron akan menempati kulit elektron dengan energi yang lebih rendah, menuju energi yang lebih tinggi. Aturan Aufbau digambarkan dalam diagram berikut. Pada gambar terlihat bahwa konfigurasi elektron dengan prinsip Aufbau bergantung pada penjumlahan bilangan kuantum utama atau simbolnya N dan bilangan kuantum azimut yang simbolnya L. Di sini kita bisa lihat pada gambar ini di mana bilangan kuantum utama atau N nilainya itu dari angka 1 sampai 8. Lalu ada bilangan kuantum azimut di mana nilainya itu dari 0 untuk yang S, lalu 1 untuk yang P, nilainya 2 untuk yang D, dan nilainya 3 untuk yang F. Urutan energi orbital atom dari yang paling rendah ke yang paling tinggi adalah 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, dan seterusnya. Maka elektron akan menempati subkulit 1S terlebih dahulu, baru menempati subkulit 2S. Jadi mengapa seperti itu? Untuk menentukan tingkat energinya itu bisa menggunakan rumus N ditambah L, atau bilangan kuantum utama ditambah dengan bilangan kuantum azimut. Misalnya N-nya itu atau bilangan kuantum utamanya itu 1 ditambah bilangan azimutnya atau L-nya itu sama dengan 0. Jadi tingkat energinya itu sama dengan 1. Lalu yang berikutnya bilangan kuantum utamanya itu misalnya 2, lalu ditambah bilangan kuantum azimutnya itu 0. Jadi 2 ditambah 0 sama dengan 2. 1S ini kan tingkat energinya 1 tadi. Lalu yang 2S ini tingkat energinya 2. Jadi lebih rendah yang 1S baru yang 2S. Lalu kita lihat yang orbital 2P di mana bilangan kuantum utamanya itu kan 2 ditambah bilangan azimutnya itu 1. 2 ditambah 1 kan sama dengan 3. Lalu kita lihat yang orbital 3S di mana bilangan kuantum utamanya itu kan 3. Bilangan kuantum azimutnya itu 0. Jadi 3 ditambah 0 kan sama dengan 3. Jadi urutannya 2P dulu baru 3S. Walaupun nilai tingkat energinya sama, tetapi kulit kedua lebih rendah dibandingkan kulit ketiga. Begitu seterusnya teman-teman sampai ke orbital yang 8S. Jadi begitulah cara menghitung tingkat energinya. Pada subkulit S hanya dapat ditempati oleh 2 elektron, pada subkulit P hanya dapat ditempati 6 elektron, pada subkulit D hanya dapat ditempati 10 elektron, dan pada subkulit F hanya dapat ditempati 14 elektron. Untuk teman-teman yang ingin cepat menghafal urutan konfigurasi elektron, di sini terdapat super solusi dari Kuiper. Caranya itu, teman-teman bisa hafalin yang ini. Si sapi, sapi, sedap, sedap, sevedap, sevedap. Atau teman-teman juga pernah dengar cara cepatnya itu si pasi, pasi, dipasi, dipasi, vidipasi, vidipasi. Jadi teman-teman bisa pilih cara menghafal yang dengan kalimat yang pertama atau dengan kalimat yang kedua. Sekarang kita belajar bagaimana membuat urutan konfigurasinya dari solusinya ini. Pertamanya itu kan si, berarti di sini kita tulis S, sapi. Berarti di sini SP, sapi, SP, sedap, sedap. Berarti SDP, SDP, sevedap, sevedap. Berarti SFDP, SFDP. Lalu teman-teman tinggal kasih angka aja. Jadi tiap S-nya ini dikasih angka beda-beda. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau P kan mulai dari 2. Berarti di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan D kan mulai dari 3. Berarti 3, 4, 5, 6. Dan F mulai dari 4. Berarti 4, 5. Apabila teman-teman lihat dari diagonal, sebenarnya ini adalah berurutan 1S, 2P, 3D, dan 4F. Jadi begitulah teman-teman cara cepat menghafal urutan konfigurasi elektronnya. Di sini terdapat angka konfigurasi elektron, di mana angka 4-nya ini yang paling kiri menyatakan letak kulit. Lalu yang huruf P-nya ini menyatakan letak subkulit. Lalu yang angka yang dipangkatin ini yang 6 menyatakan jumlah elektronnya. Contoh, misalnya terdapat helium yang nomor atomnya itu 2 yang sama dengan jumlah elektronnya. Jadi konfigurasinya itu 1S2. Jadi 1 ini bilangan kuantum utamanya, S-nya ini subkulitnya di S, dan 2-nya ini menyatakan jumlah elektronnya. Kan jumlah elektronnya ini kan 2. Lalu ada contoh yang Li di mana nomor atomnya itu 3, berarti konfigurasi elektronnya itu 1S2, 2S1. Jadi bilangan kuantum utamanya itu ada angka 1 dan 2. Lalu subkulitnya itu dua-duanya S, dan jumlah elektronnya ini sama dengan 3. Sekarang kita lihat yang natrium di mana nomor atomnya itu 11, berarti jumlah elektronnya 11 juga. Konfigurasinya itu jadinya 1S2, 2S2, 2P6, dan 3S1. Bilangan kuantum utamanya itu ada 1, 2, dan 3. Sedangkan subkulitnya itu ada yang S dan P. Dan jumlah elektron ini kalau kita totalin sama dengan 11.
Menyederhanakan konfigurasi elektron dengan gas mulia. Konfigurasi elektron dapat disederhanakan dengan konfigurasi gas mulia yang bernomor atom lebih rendah. Gas mulia merupakan golongan 8A dengan unsur-unsur berikut. Di sini terdapat atom-atom dari gas mulia. Untuk teman-teman yang ingin menghafalnya, teman-teman bisa menghafal dengan caranya itu hebo negara Arab, kirim xenon dan radon. Atom helium itu kulitnya ke-1, konfigurasi elektron terakhirnya itu 1s2. Atom neon kulit kedua, konfigurasi elektron terakhirnya itu jadinya 2p6. Begitu seterusnya sampai radon yang kulit ke-6, konfigurasi elektron terakhirnya itu 6p6. Jadi kulit-kulit atom dari gas mulianya ini menyatakan bilangan kuantum utamanya. Contohnya natrium, di mana jumlah elektronnya itu kan 11, konfigurasinya itu seperti ini. Lalu kita menyederhanakannya dengan gas mulia. Kita lihat di sini, di mana bilangan kuantum utamanya berubah dari 2p6 ke 3s1. Jadi dari 1s2 sampai 2p6-nya ini kita ganti neon. Lalu 3s1, karena neon ini berada di kulit kedua. Contoh selanjutnya di sini ada atom arsen, di mana jumlah elektronnya itu 33. Jadi konfigurasinya itu seperti ini, teman-teman. Di sini kita lihat bilangan kuantum utamanya itu berhenti di 3d10, lalu berubah jadi 4s2. Jadi dari 1s2 sampai 3d10-nya ini kita bisa persingkat dengan mengganti atom argon, karena atom argonnya ini kan kulit ketiga, jadinya argon, lalu 4s2, 3d10, lalu 4p3. Asas larangan Pauli. Prinsip larangan Pauli menyatakan bahwa tidak ada elektron-elektron dalam suatu atom yang keempat bilangan kuantumnya n, l, ms sama. Dalam suatu orbital, elektron maksimumnya adalah 2. Dengan demikian, jika dua elektron menempati orbital yang sama, maka bilangan kuantum n, l, dan m bernilai sama. Oleh karena itu, bilangan kuantum spinnya atau s harus berbeda. Jadi kuncinya itu, keempat bilangan kuantumnya itu tidak boleh sama semua ya teman-teman. Jadi harus ada yang berbeda, yaitu bilangan kuantum spinnya atau s. Misalnya suatu atom memiliki dua elektron yang menghuni orbital 1s, maka konfigurasi elektronnya menurut larangan Pauli ditunjukkan oleh gambar A, B, atau C. Jadi menurut larangan Pauli itu, konfigurasi elektronnya itu yang benar adalah yang C. Kenapa? Di dalam satu orbitalnya itu, misalnya berpasangan, jadi ada yang arah panah ke atas dan ada arah panah yang ke bawah. Tidak boleh dua-duanya itu satu arah, misalnya akan arah panah ke bawah dua-duanya. Jadi nanti bilangan kuantum spinnya itu min setengah. Lalu misalnya yang B kan ke atas semua, berarti bilangan spinnya itu plus setengah. Sedangkan yang C kan karena ada arah panah ke atas dan ke bawah, jadi bilangan spinnya itu bisa plus setengah ataupun min setengah. Contohnya di sini kan ada helium ya, konfigurasinya itu kan 1s2. Jadi diagram orbitalnya itu 1s2 kan yang benarnya itu kan seperti ini, bukan yang arah panah ke atas semua. Lalu ada contoh beryllium, di mana nomor atomnya itu atau jumlah elektronnya 4. Jadi konfigurasinya itu seperti ini. Jadi orbital 1s2-nya yang seperti ini, lalu 2s2-nya seperti ini. Jadi ada arah panah ke atas dan arah panah ke bawah. Selanjutnya nomor 3 yang aluminium, konfigurasinya seperti itu juga, di mana 1s2 seperti ini, pengisian elektronnya, 2s2 juga, 2p6, 3s2, dan terakhir 3p1. Elektron sebagai partikel bermuatan juga memiliki gerak berputar yang disebut spin, sehingga itu mengapa spin elektronnya itu ada yang plus setengah atau min setengah. Aturan Hund, pengisian elektron pada orbital dengan energi yang sama tidak akan membentuk pasangan terlebih dahulu. Elektron-elektron dalam orbital-orbital suatu subkulit cenderung untuk tidak berpasangan. Elektron dengan spin sejajar akan mengisi lebih dahulu pada orbital yang setingkat energinya, baru membentuk pasangan dengan spin yang berlawanan. Contohnya, di subkulit P kan terdapat 2 elektron, sehingga dituliskannya seperti ini dulu teman-teman, dimana arah panah ke atas dulu, bukan di dalam satu kotaknya ini langsung dikasih arah panah ke atas dan arah panah ke bawah. Contoh lain misalnya subkulit D kan terdapat 5 elektron, jadi ditulisnya itu pertama isi dulu arah panah ke atasnya sampai memenuhi kotak ini, bukan arah panah ke atas bawah baru atas. Contoh lain subkulit D kan memiliki 7 elektron, jadi arah panah ke atas dulu karena 5 elektron ini sudah keisi ya arah panah ke atas, lalu sisa 2 elektronnya itu baru diisi dari awal lagi dari kiri dengan arah panah ke bawah, lalu arah panah ke bawah lagi. Bukan penulisannya seperti ini, yang arah panah ke atas langsung arah panah ke bawah, atas bawah atas bawah atas. Di sini terdapat contoh, misalnya pertama ada nitrogen, konfigurasinya itu kan seperti ini, di mana orbital S kan satu kotak, jadi diisi 2 elektron seperti ini. Lalu yang 2S juga 2 elektron, sedangkan yang 2P-nya ini kan karena punya 3 kotak, lalu terdapat 3 elektron, jadi pengisiannya itu atas, atas, atas. Selanjutnya konfigurasi yang fluorin, di mana nomor atomnya itu 9, jadi konfigurasinya itu seperti ini. 1S2, orbital S kan cuma satu kotak, yang 2S2-nya itu juga satu kotak, sedangkan yang 2P-nya ini kan orbitalnya ada 3, lalu dia mempunyai 5 elektron, jadi atas dulu 3, baru sisanya tuh mengisi 2 dari kiri ini, lalu yang bawah ini. Contoh ketiga sulfur, di mana nomor atomnya itu 16, jadi konfigurasinya itu seperti ini. 1s kan orbitalnya cuma 1, jadi langsung diisi 2 elektron, yang 2s juga satu orbital doang, jadi langsung diisi 2 elektron. 2p6 karena dia mempunyai 3 orbital, jadi mulai isinya itu dari sini, atas atas atas, baru mulai dari kiri lagi bawah bawah bawah, jadi dia keisi semua seperti ini. Lalu yang 3s2 itu atas bawah, lalu 3p4 mulai dari atas 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 lagi, dari kiri ke kanan, lalu sisa kan 1 elektron, jadi isi lagi dari kiri dengan arah panah ke bawah. Bentuk
bentuk orbital. Jadi untuk orbital S itu bentuknya seperti ini, di mana lingkaran bulatnya ini terletak di tengah-tengah antara sumbu X, Y, dan Z. Selanjutnya bentuk orbital P itu ada 3 macam ya. Ada yang PZ yang searah dengan sumbu Z, lalu PX yang searah dengan sumbu X, lalu ada PY yang searah dengan sumbu Y. Itulah mengapa orbital S cuma satu macam aja, sedangkan orbital P kan ada 3 kotak. Jadi dia ada 3 macam orbital P. Lalu orbital D kan ada 5 kotak, sehingga dia ada 5 bentuk orbitalnya. Lalu yang terakhir orbital F itu kan ada 7 kotak, sehingga ada 7 macam bentuk orbital F-nya. Menentukan bilangan kuantum elektron terakhir. Untuk menentukan harga keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir, perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Tuliskan konfigurasi elektronnya. 2. Gambarkan diagram orbital elektron terakhirnya. 3. Tentukan bilangan kuantumnya, yaitu N itu kan menunjukkan kulit, L itu menunjukkan subkulit. Misalnya subkulitnya itu S, maka L-nya itu sama dengan 0. Kalau P, L-nya itu sama dengan 1. Kalau D, L-nya sama dengan 2. Kalau F, L-nya itu sama dengan 3. M itu menunjukkan letak orbital, misalnya min L sampai dengan plus L. S itu menunjukkan arah rotasi elektron, min setengah atau plus setengah. Tentukan bilangan kuantum elektron terakhir dari jumlah elektron tidak berpasangan dari atom berikut. Yang A, fosfor dengan nomor atom 15. Yang B, Fe atau besi, nomor atomnya itu 26. Lalu kita mulai bahas yang A-nya dulu. Yang fosfor, nomor atomnya kan 15. Jadi jumlah elektronnya itu 15 juga. Konfigurasinya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Elektron terakhirnya itu kan di 3p3. Jadi gambar diagram orbital elektronnya itu, karena orbitalnya ini P, jadi dia ada 3 kotak. Jadi kita mulai isi elektron itu ada 3. Mulainya itu dari arah panah ke atas. 1, 2, 3. Jadi bisa disimpulkan, N-nya itu atau bilangan kuantum utamanya itu 3 atau kulit ketiga. L-nya itu atau bilangan kuantum azimutnya itu sama dengan 1 karena tadi kan subkulit P. Sedangkan bilangan kuantum magnetiknya itu karena pengisian elektronnya itu berhenti di plus 1, jadi bilangan kuantum magnetiknya itu plus 1 atau nomor orbitalnya itu plus 1. Sedangkan spinnya itu kan karena berhenti di arah panah ke atas di plus 1-nya ini, jadinya bilangan kuantum spinnya itu plus setengah atau elektron ke arah atas. Jumlah elektron tidak berpasangannya itu sama dengan 3 elektron. Karena kita lihat di sini elektronnya itu masih menyendiri tiga-tiganya. Jadinya elektronnya itu yang tidak berpasangan 3 elektron. Lalu kita bahas yang Fe atau besi yang nomor atomnya itu 26, yang nilainya ini sama dengan jumlah elektron. Jadi konfigurasi elektronnya ini kita bisa persingkat dengan atom gas mulia Ar, lalu 4s2, dan yang terakhir itu 3d6. Elektron terakhirnya itu kan 3d6, maka gambar diagram orbital elektronnya itu kita lihat di sini orbitalnya kan D. Jadi dia punya 5 kotak dan kita isi elektronnya itu ada 6. Jadi kita mulai isi dari kiri ke kanan dengan arah panah ke atas. 1 2 3 4 5. Lalu karena ada sisa 1 elektronnya lagi, kita taruh di paling kiri lagi dengan arah panah ke bawah. Jadi bilangan kuantum utamanya itu sama dengan 3 atau kulit ketiga. Bilangan kuantum azimutnya itu karena orbital D jadinya sama dengan 2. Lalu bilangan kuantum magnetiknya itu karena elektron terisi terakhirnya itu di min 2, jadi bilangan kuantum magnetiknya itu min 2 atau nomor orbitalnya itu sama dengan min 2. Karena pengisian elektronnya itu berhenti di arah panah ke bawah, jadi bilangan kuantum spinnya itu min setengah. Lalu kita hitung jumlah elektron yang tidak berpasangan. Di sini yang tidak berpasangan atau menyendiri itu ada 4 elektron. Jadi jumlah elektron yang tidak berpasangan sama dengan 4 elektron. Sekian video dari saya tentang konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atau mekanika kuantum, aturan Aufbau, larangan Pauli, kaidah Hund. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.